lagi dalam dialog 4 pilar MPR RI, masih bersama Mas Viva Yoga. Mas Viva, ini kalau kita bicara soal dari segi geografis tadi kan kita memang punya anugerah lah seperti itu ya. Kita punya wilayah laut yang luas, kita menjadi berada di pertemuan antara dua samudra yang menjadi jalur lalu lintas perdagangan laut. Di satu sisi kita bicara soal hasil ekonomi dari laut. Mas Viva Yoga tadi juga sempat sebutkan. Nah, menurut catatan kami kita itu kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang lautnya justru lebih kecil dari kita, seperti misalkan Thailand, Jepang, Korea misalkan, itu PDB-nya mereka jauh lebih besar daripada apa yang kita hasilkan dari laut kita. Nah, apa yang terjadi sebetulnya menurut Mas Viva Yoga? Iya, jadi potensi laut ikan tangkap kita lebih besar karena luas laut kita lebih luas. Harusnya seperti itu. Tetapi ada kendala, satu soal illegal fishing, kemudian unreported and unregulated fishing. Jadi UU ini menjadi sebuah problem besar bagi pemerintah kita yang menyebabkan kerugian negara sedemikian besar. Ada yang menyatakan setiap tahun ada $1 triliun US dan beberapa dolar US itu besar potensinya itu. Masih beragam, tergantung cara menghitungnya. Tetapi bahwa terjadi kerugian negara itu iya. Nah, penyebabnya apa? Soal pengawasan, keamanan. Ya. Kalau proses pengawasan itu di KKP sudah ada armada operasi, tetapi masih kecil sekali. Bayangkan dari 365 hari itu tahun 2013, 2014 itu hanya beroperasi selama 66 hari saja dari 365 hari. Karena biaya operasional satu kapal itu 700 juta per hari. Jadi memang amat mahal, Mas Rudi. Nah, kemarin di Komisi 4 kita menginginkan dari 365 hari itu untuk operasi pengawasan perikanan tangkap itu 280 hari, tetapi kemudian diperpendek karena soal anggaran menjadi 166 hari. 166 ini nggak sampai setengah tahun juga ya? Jadi ini menjadi problem besar bagi bangsa Indonesia karena potensi begitu luas sehingga banyak sekali kapal-kapal asing atau kapal asing berbendera Indonesia itu lalu lalang berada di perairan Indonesia, baik itu di perairan teritorial, kemudian di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kalau di laut lepas itu sudah menjadi barang bebas itu bagi siapapun negara bisa tangkap. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam wilayah perairan Republik Indonesia, baik itu di teritorial, kemudian di zona eksklusif Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan di pedalaman kepulauan itu harus sesuai dengan tunduk patuh pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Nah, ini kan menarik sebetulnya. Illegal fishing disebut pertama kali sama Mas Viva Yoga. Artinya ini memang masalah utama bagi sektor perikanan laut kita. Ini menjadi masalah utama. Nah, kalau kita bicara masalah utama artinya banyak sekali nih kapal-kapal yang ilegal, kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Banyak. Kemarin kan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan moratorium izin terhadap kapal-kapal asing. Ada 1.500 yang diverifikasi. Nah, data terakhir kita tidak tahu berapa. Tapi intinya 1.500 kapal asing itu kan kapal besar ya. Itu kan sangat luar biasa. Dan tangkapannya juga pasti nggak sedikit. Tangkapannya itu ya pasti bertonton gitu. Dan itu mengeruk kekayaan nasional Indonesia. Jadi dari sisi kebijakan moratorium sudah bagus, cuman jangan sampai kemudian berimbas kepada nelayan dan nelayan kecil serta masyarakat pesisir. Jangan sampai kemudian mereka juga kena imbasnya. Jangan sampai kemudian orientasi pembangunan kebijakan kelautan jangka panjang tetapi kemudian memberikan efek negatif buat jangka pendek. Misalnya dengan beberapa keputusan menteri itu banyak para nelayan dan nelayan kecil melakukan demonstrasi karena karena dilarang untuk menangkap ikan dengan pukat hela dan lain sebagainya tanpa ada solusi bagaimana
agar mereka bisa makan, bisa menghidupi keluarganya. Ini juga menjadi salah satu yang harus masalah dipikirkan. krusial. Ya, jangan sampai kemudian kebijakan itu tidak komprehensif, harus mengukur nilai sosial, nilai ekonomi, nilai budaya, dan nilai politik dalam kebijakan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, Mas Viva, benar nggak sih, ya ini mungkin ada asumsi-asumsi bahwa kita itu terlalu ekstraktif, artinya mengeruk terus apa yang ada dari laut gitu, terus tanpa mencoba untuk menjaga keberlangsungannya, artinya seperti itu. Iya, jadi salah satu kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kan dalam rangka itu, jangan sampai mengeruk terus, kemudian nanti suatu saat biota laut ini hilang dan kita tidak akan bisa untuk menangkap biota baik ikan, kemudian kepiting dan beberapa jenis hewan laut lainnya. Itu kebijakannya. Tetapi kemudian jangan sampai juga kebijakan yang baik ini memberikan efek negatif ya terhadap nilai sosial dan nilai budaya masyarakat setempat. Nah ini menarik Mas Viva. Di segmen awal tadi kan sempat dikatakan sebetulnya banyak hal yang bisa kita peroleh dari sektor kelautan ini gitu. Bukan hanya ikan atau yang hewan-hewan laut, jadi tapi juga banyak. Orientasinya itu tidak semata-mata security approach, artinya hanya berorientasi kepada perikanan tangkap. Kalau perikanan tangkap itu kan di laut. Ada 2, juta nelayan yang tersebar di 3.217 desa pesisir untuk masyarakat dan pesisir. Itu dia hidupnya miskin, dan ada beberapa yang tidak punya kapal. Jadi orientasi untuk perikanan tangkap bagus dilanjutkan dalam rangka untuk mencegah dan memberantas illegal fishing, unreported fishing, unregulated fishing. Tetapi jangan lupa orientasi pengembangan perikanan budidaya. Nah, gitu. Karena yang di sektor budidaya itu dari persentasenya lebih besar, sekitar 70% penyumbang devisa. Nah, gitu. Jadi sebenarnya gaya-gaya heroik boleh lah ya, karena itu juga sesuai dengan Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 bahwa pemerintah diberikan hak untuk melakukan penangkapan, penenggelaman bagi kapal-kapal yang sudah mempunyai bukti awal melakukan pelanggaran hukum di wilayah Republik Indonesia, bisa ditenggelamkan, gitu, bisa. Gitu. Tetapi yang ditenggelamkan jangan kapal-kapal yang kecil, gitu. Kalau yang kapal-kapal yang besar, terus kemudian terjadi diskriminasi kebijakan, tidak boleh juga seperti itu, harus konsisten. Jadi intinya bahwa orientasi untuk pembangunan kelautan yang menjadi basis pembangunan ekonomi bangsa itu harus komprehensif, menjadikan laut sebagai sumber daya kelautan, sumber daya ekonomi bangsa dengan mengembangkan orientasi tangkap, tapi jangan lupa juga untuk budidaya. Mas Viva, kita jeda sebentar, kita sambung di segmen berikut. Dialog 4 Pilar MPR RI akan kembali sesaat lagi.